Hari ini 4 Juni 2024 kita balik dengan XAUUSD. Kita makan ambil dari time frame yang lebih besar dulu, daily, saya tutup. Teman-teman bisa ngelihat ya. Ini saya bilang kemarin XAUUSD secara time frame daily-nya itu membuat hal yang baik ya. Kenapa? Karena higher low-nya tuh higher low yang baik. If we see Saxo misal, ya, ini adalah higher low yang baik yang dibentuk sama XAUUSD. Yes, sorry, ini itu saya makan dari sana. Higher low yang baik. Artinya apa ya? It's still in a bullish momentum. Masih baik untuk melanjutkan bullish momentumnya. Karena pembentukan higher low yang baik ini, saya ulangin sekali lagi ya, bahwa pembentukan higher low yang sangat baik ini. Dan apakah dia ada potensial untuk menuju atau membentuk new all time high? Ada. Ya ada, tapi butuh waktu. Sangat amat butuh waktu untuk dia bisa ngejar ke sana. Kalau misalnya kita ngomongin dari daily-nya aja, MACD-nya ini masih negatif ya. Maksudnya negatif itu masih ada dalam pengaruh seller. Teman-teman pun kalau baca COT dari CFTC itu banyak banget yang memilih untuk shortingnya. Memilih untuk shorting di gold. Dan kalau kita ngeliatin dari RSI, divergence-nya dari RSI ini dia memang ada di atas 50,6 dan itu penanda adanya buyer. Tetapi itu belum jadi perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena kan still consolidating. Ini namanya kan masuk konsolidasi. Sampai apa? Sampai dia akan breakout salah satu areanya. Jadi selama konsolidasi ini ya dia akan tetap bertahan di konsolidasi tersebut. Tapi kita tahu bahwa sekarang secara daily time frame XAUUSD ini bagus dia membentuk yang namanya base dan higher low-nya nih di respect. Oke, sekarang kita pindah ke H4. Kita ambil Owanda lagi. Kita pindah ke H4. Di H4 kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, kalau kita memperhatikan di H4 ini bullish momentum di RSI, MACD-nya juga bullish momentum. Dan kalau misalnya kita ngambil dari terdekat di sini, sebenarnya yang kemarin kita tunggu dia tutup, which is adalah gap penurunan yang sangat kuat ini, ya di hari Jumat dia ketika drop kencang ini, dia sudah nutup gap itu sebenarnya teman-teman. Ya, gap itu sudah ditutup. Dan saat ini dia malah membentuk new gap. Ya, yang semalam terjadi dia membentuk gap baru. Yang mana gap itu pun juga at least kalau bisa dia tutup, kalau nggak masalah. Tapi kalau kita ngambil Fibonacci retracement only, maka kita bisa ngeliat potensial untuk makan buy itu ada di area-area yang sebelumnya sudah dia breakout. Ini di H4 ya. Kalau di H4 bagaimana pandangannya? Di H4 tetap sama teman-teman. It's still a downtrend. Masih downtrend. Di time frame besarnya downtrend, di kecil di sini juga downtrend. Jadi teman-teman bisa perhatikan hal tersebut. Ya, it's still a downtrend. Sekarang kita masuk di H1, tempat kita melakukan trade ya. Ini nanti saya akan hapus beberapa zone-nya. Zone yang pertama saya hapus adalah zone ini dulu. Ini adalah zone buy saya. Ini adalah zone buy saya 2335. Ini adalah zone buy saya yang semalam hanya di-hit satu kali. Hanya di-hit satu kali, but it doesn't matter. Dan lanjutannya adalah saya buy lagi di 2345 ketika dia breakout. Which is a good things. Kenapa saya bilang which is a good things? Karena memang itu adalah area yang saya tunggu ya. Itu adalah area yang saya tunggu dari semalam. Makanya saya bilang bahwa sell kita sebatas scalping, teman-teman tahu itu. Jadi teman-teman bisa makan 2343, 2345. Tapi saya akan memilih untuk nge-buy continuation di 2335. Itu pun sudah saya update ya. Itu pun sudah saya update di dalam grup. If I'm not mistaken, ya. If I'm not mistaken bahwa saya itu akan masuk ketika dia breakout 2345. Itu di grup Growcount saya sudah bilang. Conditional sekarang bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. LQ Grab ini saya akan hapus, saya biarkan dulu aja. Ini untuk yang di atas ini masih boleh lah. Ini saya tetapkan di sini. Lalu 2355 saya hapus dulu karena ini base-nya totally the same. Dan sekarang saya akan gambarkan kepada teman-teman ya. Ini adalah gambaran saya kemarin. Jadi saya berharap dia tutup gap ini lalu drop. Ternyata memang data total bad news, mixed news total sebenarnya. Tapi dipahami sama masyarakat itu jauh lebih besar tendensinya kepada bad news. Makanya lebih banyak yang memilih untuk repositioning menghilangkan US dollar. Jadi GBP USD mereka nge-buy, Euro USD mereka nge-buy, XAUUSD juga mereka nge-buy. Ini saya akan hapus ya. Dan sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini nggak perlu juga. Nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang sebenarnya terbentuk base baru. Ini teman-teman bisa ngelihat ya. Drop, base, rally, base. Ya, ini nge-base lagi. Sama seperti di sini, ini ada base. Sama seperti di sini, ada base. Sama seperti di sini, ada base, dan lain sebagainya.
Sekarang kita akan marking every zone, ya every layer yang ada di sini. 2345, 2341 saya hapus biar memudahkan teman-teman. Kita bisa marking every little zone yang terbentuk. Kalau kita ngomongin only by this day, ya hanya di hari ini aja. Ketika Selasa masuk, maka dia ini keluar satu di sini, ya. Dan paling bawahnya ada di sini. Hanya di hari ini aja ya. Berarti dia paling tinggi ada di 2354,8 dan paling rendah itu ada di 2343,5. Kalau saya buletin aja, jadi ada di 2355 dan 2343. Saya buletin aja, jadi saya dekatkan ke area yang lebih signifikan. Kalau misalnya resisten saya dekatkan yang ke atasnya lagi, kalau support saya dekatkan ke yang bawahnya lagi. Nah, sekarang kita akan marking di sini 2355. Dan di sini adalah 2343. Teman-teman lihat atas bawahnya ini jaraknya, ya atas bawahnya aja ini jaraknya adalah 120 pips. 2343 ke 2355 itu 120 pips, 2355 ke 2343 itu juga sama, itu juga 100 pips. Oke. Dan sekarang momentumnya apa yang terjadi? Ya, teman-teman bisa lihat di sini masih dalam momentum sideways-nya. Masih dalam momentum sideways-nya. Sehingga apa? Ini saya akan hapus. Ya, this one. Area ini saya akan hapus. Saya akan ganti area yang lebih atasnya lagi. Mungkin nanti akan saya update. Ini saya biar kita lebih enak ngeliatnya aja. This one dulu. Nah, teman-teman lihat. Ini adalah area sell yang saya selalu tunggu ya. Dan saat ini saya ganti area ini. Kemarin ini area low risk saya. Tapi sekarang saya ganti jadi area medium risk karena semakin lama semakin dekat. Yaitu 2373, 2370. Itu area sell saya. Oke, saya ulangin. Itu adalah area sell saya. Untuk sekarang apa yang kita perlu perhatikan ya, sebenarnya ini waiting the game lagi. Kalau misalnya kita ngomongin time frame yang lebih kecil, ya teman-teman bisa ngelihat di sini time frame yang lebih kecil ada momentum penguatan, ya. Tetapi juga ada momentum dari sini yang mempertahankan dia untuk nggak lebih naik lagi. Oke. Dan kalau misalnya kita ngelihat hanya dengan RSI-nya di atas 50 dan ini memang strong untuk buyer. Dan MACD juga sama, ini M15. If you see di M30, kita ngomongin M30, teman-teman bisa ngelihat bahwa dropping, M30-nya dropping karena kencang turun dari kemarin yang 2354 itu sampai dihajar ke bawah lagi ke 2344, 2343, lalu dia naik lagi ke 2347, 2348 sekarang. Maka teman-teman bisa perhatikan pergerakannya seperti itu. Dan kalau kita ngomongin di H1, nah teman-teman bisa ngelihat MACD-nya ini sudah ada momentum mau dead cross. RSI divergence sebelumnya overbought ya, sudah overbought di sini. Lalu mengalami penurunan. Yang paling penting sekarang apa? Kalau misalnya teman-teman mau makan scalping, only take the scalping hanya dalam zone yang sudah ada aja. Jadi tipis sekali. Jadi misalnya teman-teman ambil scalping di atas ini. Ya, ambil scalpingnya di atas ini. Kenapa ngambil scalpingnya di atas sana? Ya karena resisten terdekatnya. Dengan ambil scalping buy juga di bawah sini. Karena itu adalah buy terdekatnya. Sampai di situ. Untuk tendensi saat ini bagaimana? Tendensi saat ini sebenarnya nggak gitu banyak yang berubah ya. Bahwa memang market akan bergerak konsolidasi. Kalau misalnya kita ngomongin basically hanya dalam news, mungkin yang akan bisa merubah nanti jam 14.55 ini. Jadi 5 menit sebelum jam 3 itu mungkin akan ada perubahan yang lumayan juga di dalam XAUSD. Tapi menurut saya teman-teman bisa patokan dulu aja ngelihat dari XAUSD-nya, jangan terpengaruh sama news-nya dulu. Oke. Dan di sini teman-teman juga bisa perhatikan ya. Dia jauh lebih dekat dari 2348 ya, dari 2348 dengan momentum yang kayak gini, dia jauh lebih dekat untuk coba retest kembali. Oke, mencoba untuk meretest kembali ke 2355. Dengan catatan if not break 2355, maka teman-teman bisa ngesal. Sampai kapan? Sampai nanti breakout salah satunya. Dan menurut saya apakah akan breakout salah satunya? Pasti. Apakah akan breakout di hari ini? Mungkin besar itu terjadi. Dan apakah akan breakout di US session? Bisa jadi sebelumnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dia breakout bagaimana? Oke, satu, if dia breakout 2355, maka next target terdekatnya dia aja itu sebenarnya nggak gitu jauh sih. Yaitu di 2363, 2360 di sini. Ini next targetnya. Jadi adalah upper bandnya dari konsolidasi yang kemarin. Upper bandnya konsolidasi yang kemarin. Dia akan next targetnya ke sana. Dan terjauhnya menuju ke 2370, 2373. Sedangkan 2343 breakout teman-teman sudah ngeliat. Ini adalah patokan base yang kebentuk semalam 2330, 2332. Patokan base yang kebentuk semalam. Yang mana dia most probably bisa ngehit ke area tersebut. Oke.
Dan gimana cara kita tahu dia apakah ngehit ke sana atau nggak ngehit ke sana? Ya sederhana, kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana caranya dia bisa ngehit atau tidak ngehit, ya teman-teman perlu ngeliat juga secara time frame besarnya. Jadi kalau kita ngeliat, it's still downtrend. Ini saya kalau tarik, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya ambil dari yang pair ke pairnya aja. This one. Ini sorry. Oke. Dan ini dia nge-retest. Turunin lagi, this one. Teman-teman ngeliat bahwa berapa kali dia berusaha nge-break. Pertama di sini, dia berusaha nge-break. Di sini ada liquidity yang dia grab ya. 2359, 2360 sampai ke 2355 dia nge-grab tapi nggak berhasil break, dia drop lagi. Dan kondisional saat ini sama kan. Dia berusaha untuk keluar lagi. Kalau memang ternyata it is a total breakout, dia beneran keluar, maka 2372, 2373 itu hal yang gampang dia sentuh. Tetapi kalau misalnya nggak bagaimana? Dan ini H4 ya teman-teman. Ini H4, jadi lumayan lama. Ini adalah candlestick open baru dari jam 12, maka most probably nanti dia akan terbentuk baru lagi itu di jam 4 sore. Ya, di jam 4 sore. Dan teman-teman bisa ngelihat, kalau misalnya memang dia nggak berhasil break, dia still ketahan, dia masih akan ketahan, maka next-nya akan turun lagi. Untuk apa? Ya, membentuk another lower low. Di sini lower high, lower high, lower high, dan nanti akan lower low lagi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, impuls, korektif, impuls, korektif, impuls, korektif. It's totally the same. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah kita mending nge-sell dengan cara seperti itu, bukan mending nge-sell, tapi kita bisa nge-sell untuk manfaatkan momentumnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu market bisa aja nge-breakout kita dulu. Tapi yang saya tahu pasti adalah 2355 dan 2343 ini adalah patokannya. If dia 2343-nya breakout, yang mana artinya itu adalah hal yang paling bagus. Kenapa dia breakout 2343? Karena dia berarti still follow with the trend. 2343-nya breakout, maka teman-teman bisa continuation untuk sell. Sederhana. Dan ini kan ada gap ya, lumayan besar nih gap di sini. Jadi dia bisa nutup gap ini sampai ke 2334. Ya. Dan itulah pandangan saya untuk hari ini. Teman-teman bisa manfaatkan setiap trade-nya. Jadi teman-teman bisa makan high risk antara 2355 sama 2343 untuk scalping buy ataupun scalping sell. Selama nggak di breakout, jadi selama dia nggak breakout 2355 di M30 di H1, teman-teman bisa masuk 2353, 2354, 2355, 2356 atau 2357. It doesn't matter. Kalau misalnya 2343 juga sama. Sampai kapan? Sampai nanti teman-teman terus ngelihat dari RSI-nya. Oh, RSI-nya semakin lama semakin menurun. MACD-nya ternyata sudah dead cross. Ketika sudah dead cross, apa yang terjadi? Ya ketika sudah dead cross, maka potensial sellernya jauh lebih kuat, itu lebih memungkinkan. Sehingga apa? Buy scalpingnya bisa diganti menjadi sell continuation. Kita nunggu aja sampai dia breakout dibanding kita makan buy scalping. Jadi itu lebih better untuk kita lakukan. So, apapun yang terjadi hari ini, semoga kita bisa profit. Dan nanti untuk gambaran mappingannya, untuk videonya, dan juga ya video penjelasan ini saya akan upload juga. Tetapi nanti di dalam grup, only di Grow Account, saya eksklusif memberikannya. Mappingan ini beserta dengan setiap area-area kita bisa melakukan trade dengan reason-reasonnya. Thank you buat teman-teman sekalian.